Kali ini kita akan mempelajari tentang informatika dan keterampilan generik. Nah, apa itu nanti akan kita pelajari. Nah, perhatikan, untuk tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita mempelajarinya, kita akan memahami tentang pentingnya informatika dan juga memahami keterampilan generik atau istilahnya adalah generik skill untuk kolaborasi, merencanakan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan dengan efektif dan menarik. Jadi kita akan paham pentingnya informatika, paham tentang keterampilan generik, bisa untuk berkolaborasi, perencanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasil kerja kita. Yang pertama, tentang informatika. Apa dan mengapa perlu belajar tentang informatika? Apa informatika itu? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Nah, sementara istilah komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Nah, kadang istilah informatika itu sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatik atau computing atau computer science. Nah, itu pengertian dari informatika dan komputasi. Kemudian, apa yang dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika itu mencakup aspek teoritis dan juga praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis, kreatif, untuk menghasilkan penemuan atau invention terkait komputer dan sistem komputasi, kreatif dan kritis. Ini. Nah, beberapa hal yang dipelajari yang perlu kita pahami dari informatika. Pengetahuan informatika itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, berpikir komputasi atau BK, teknologi informasi dan komunikasi TIK, sistem komputer atau SK, jaringan komputer dan internet JKI, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan juga praktika lintas bidang atau PLB. Itu yang nanti akan dipelajari di informatika. Nah, ini penting. Nah, ini contoh gambaran dari gambar pilar pengetahuan informatika di halaman berapa? Halaman 16 ya. Nah, kemudian untuk kelas 7 apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari? 1. Berpikir komputasional. Kalian akan belajar menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains atau ilmu sosial. Kemudian yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi. Kalian akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi via surel. Surel apa? Surel surat elektronik. Istilah lainnya adalah email. Nah, kemudian juga tentang menggunakan peramban
Prambanan itu istilahnya browser untuk mencari informasi. Juga tentang bagaimana mengelola file dalam folder. File dalam folder. Yang ketiga, sistem komputer. Apa saja? Nah, kita akan belajar mengenai definisi atau pengertian komputer. Apa sih komputer itu? Ya, komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer, fungsinya, interaksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti yang lainnya yang terhubung. Kemudian yang keempat adalah analisis data, yaitu tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Yang kelima adalah algoritma dan pemrograman. Nah, kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya yang kreatif. Jadi juga membuat aplikasi, belajar membuat aplikasi. Yang ke-6 nanti belajar tentang dampak sosial informatika. Keberadaan informatika atau perkembangan teknologi itu membawa dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dan yang terakhir adalah praktika lintas bidang, atau nanti apa? Nah, kalian akan belajar bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang sudah kalian dapatkan. Nah, harapannya tentunya ketika kamu belajar tentang informatika, itu yang pertama bisa menerapkan berpikir komputasional, kemudian paham tentang sejarah, peranan, dampak teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga memahami tentang definisi komputer, komputasi, bisa menjelaskan bagian-bagian dari komputer. Kemudian bisa mendefinisikan, mengolah dan mengelola sekumpulan data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Selanjutnya adalah bisa membuat program dengan menggunakan blok visual. Kamu diharapkan nanti terampil atau bisa menggunakan atau membuat aplikasi dengan menggunakan blok visual. Ini lebih mudah daripada yang menuliskan teks. Kemudian yang selanjutnya adalah kamu juga belajar bekerja sama untuk menghasilkan karya sebagai solusi atas suatu persoalan. Ada tugas-tugas bersama, bagaimana bekerja sama, bagaimana mengatur kelompok di dalam berdiskusi. Nah, itu yang nanti akan dipelajari